Letnan Jenderal Prabowo Subianto dihentikan dari kedinasan militer. Salah satu kasus yang diputus dalam surat itu adalah Hey guys, it's Nessie and welcome back to Historytelling. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, terutama untuk kalian yang suka sejarah. Historytelling episode mengenal presiden baru kita, Prabowo Subianto. Minggu 20 Oktober 2024 kemarin, MPR menggelar sidang paripurna dengan agenda tunggal pelantikan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024 sampai 2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Karena di Historytelling kita membahas sejarah dan saat ini kita memiliki presiden baru, why not kita bahas sejarah kehidupan yang sangat menarik dari presiden baru kita, Prabowo Subianto. Prabowo Subianto Djoyo Hadikusumo lahir di Jakarta tanggal 17 Oktober 1951. He is a Libra. Dia merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Jadi 2 kakak perempuannya adalah Bianti Ningsih Miderawati Jiwandono dan Mariani Ekowati Djoyo Hadikusumo, dan adik laki-lakinya jadi si bungsu bernama Hashim Djoyo Hadikusumo. Nah, Prabowo terlahir dari ibu yang bernama Dora Marie Sigar yang pada usia 12 tahun pergi ke Belanda untuk sekolah. Ibu Dora juga melanjutkan studinya di Utrecht, Belanda, mendalami bidang keperawatan bedah. Tapi setelah menikah, dia fokus di rumah untuk membesarkan anak-anaknya dan mendampingi suaminya. Suaminya adalah seorang pria gagah bernama Sumitro Djoyo Hadikusumo. Beliau adalah seorang ekonom yang terkenal banget di Indonesia pada saat itu. Bahkan dalam kepemimpinan Soekarno sampai Soeharto, Sumitro beberapa kali menjabat sebagai menteri. Mulai dari Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator di bidang ekonomi dan keuangan, sampai Menteri Negara, Riset dan Teknologi. Nah, ayahnya Sumitro, kakeknya Prabowo, adalah Margono Djoyo Hadikusumo. Beliau adalah pendiri dari Bank Negara Indonesia, BNI. Dan keluarga Djoyo Hadikusumo ini merupakan keturunan dari Raden Tumenggung Kertanegara, salah satu panglima dari Laskar Pangeran Diponegoro. Jadi bisa dibilang keluarga Djoyo Hadikusumo ini bukan keluarga main-main ya guys. Penorehan nama mereka di sejarah negara Indonesia aja udah panjang banget. Nah, karena ayahnya Prabowo, Sumitro itu lumayan sibuk. Prabowo kecil itu hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu negara ke negara lain. Dari 1957 sampai 1960, Prabowo atau pas kecil dipanggilnya Bowo, sekolah SD di Singapura. Tahun 60 sampai 62, dia melanjutkan SD-nya di Hong Kong. Dan dari kecil aja, Bowo tuh udah kelihatan guys, memiliki ketertarikan di dunia militer. Dia suka banget nih bahas atau main perang-perangan. Dia juga nggak segan untuk minjem bedil atau senjata api milik ayah temannya. Dan menurut teman-temannya, Prabowo itu dari kecil juga merupakan anak yang berani, tapi cenderung cepet marah, walaupun kemarahannya juga cepet hilang. Dari tahun 62 sampai 64, Bowo akhirnya melanjutkan pendidikan SMP-nya di SMP Victoria Institute, Kuala Lumpur, Malaysia. Pada masa-masa itu, hubungan Indonesia sama Malaysia itu lagi panas-panas ya guys. Jadi Indonesia lagi menentang rencana Malaysia untuk membuat negara federal Malaysia yang terdiri dari Malaysia, Singapura, Brunei, Sarawak, sama Sabah. Ini juga sempat kita bahas di Historytelling yang ini, Historytelling G30 SPKI. Dan karena keadaan itu, katanya Bowo kecil itu sering banget dibully sama teman-temannya yang nggak suka sama Presiden Soekarno. Dalam biografi ayahnya Prabowo, Sumitro Djoyo Hadikusumo, Jejak Perlawanan Begawan Pejuang, diceritakan nih bahwa Prabowo sempat ngomong gini ke ayahnya, "Saya tahu papi berseberangan dengan Soekarno, tapi saya tidak tahan. Semua meledek negara kita. Kalau sampai 1 tahun lagi saya di sini, saya akan menjadi pro Soekarno." Akhirnya dari Malaysia tahun 64 sampai 66, Bowo melanjutkan SMP-nya di American International School of Zurich di Swiss. Dari tahun 66 sampai 68, dia melanjutkan SMA-nya di The American School of London. Dan tamat SMA, beliau diterima di 3 universitas di Amerika Serikat, tapi 3-tiganya ditolak guys. Prabowo bilang ke ayahnya bahwa dia ingin melanjutkan pendidikannya di jalur militer. Awalnya Sumitro menentang, tapi lama-kelamaan akhirnya Sumitro memberikan restunya. Akhirnya pada tahun 1970, Prabowo memutuskan untuk balik ke Indonesia dan melanjutkan studinya di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI bagian darat yang terletak di Magelang. Kalau sekarang itu namanya Akademi Militer Nasional. Nah, salah satu alasan kenapa Prabowo akhirnya tuh mau masuk ke dunia militer itu karena pamannya guys. Kapten Subianto Djoyo Hadikusumo itu dari kecil menjadi kayak semacam panutan gitu. Orang yang disukai sama Prabowo. Prabowo kecil yang emang suka nih sama dunia perang-perangan, suka mendatangi omnya ini, ngelihat pajangan-pajangannya, foto-fotonya, sampai akhirnya Kapten Subianto Djoyo Hadikusumo itu gugur
gugur dalam pertempuran Lengkong. Jadi Prabowo masuk ke dunia militer itu semacam kayak melanjutkan legacy dari paman kesayangannya. Masuk ke Akabri, Prabowo juga bertemu dengan satu murid lainnya guys, Susilo Bambang Yudhoyono, teman seangkatannya. Menurut Prabowo, SBY itu adalah murid yang teladan, selalu yang terbaik, taruna terbaik, perwira terbaik, bahkan menjadi lulusan terbaik di tahun 1973. Walaupun Prabowo dikenal sebagai sosok yang pintar, tapi banyak yang bilang, termasuk dirinya sendiri, bahwa dia tuh dulu agak nakal. Bahkan, to quote his own words, Prabowo tuh pernah denger ada satu kayak omongan turun-temurun di Akabri, kalau ada 100 taruna yang dihukum, salah satunya pasti Prabowo. Kalau ada 30 yang dihukum, salah satunya pasti Prabowo. Kalau ada 10 yang dihukum, salah satunya pasti Prabowo. Dan kalau ada 1 orang yang dihukum, itu adalah Prabowo. Kalau ada 100 taruna yang dihukum di lapangan, pasti 1 di antara 100 taruna Prabowo. Kalau ada 30 taruna yang dihukum di lapangan, salah satu dari 30 pasti ada taruna Prabowo. Kalau 10 yang sedang dihukum, 1 dari 10 pasti ada Prabowo. Dan kalau kamu lihat 1 taruna sedang dihukum, yaitu Prabowo. Dan mungkin karena nakalnya itu ya, Prabowo itu akhirnya harus menambah waktu pendidikannya jadi lebih 1 tahun, alias kayak telat lulus guys. Prabowo lulus di tahun 1974. Nah, saat SBY menjadi Presiden Indonesia pada 3 Juli 2014, mantan Ketua Tim Investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998, Hermawan Sulistyo membocorkan bahwa katanya nih, Prabowo yang pinter itu lulusnya bisa terlambat karena dia sempet gebukin SBY. Hermawan cerita bahwa kejadian itu bermula saat Prabowo dan 3 temannya kabur ke Jakarta untuk mendatangi acaranya Titik Soeharto. Nah, kaburnya itu ketahuan sama Gubernur Akabri pada saat itu, Letnan Jenderal Sarwo Edi Wibowo, yang FYI adalah ayah dari Ibu Ani Yudhoyono yang nantinya menjadi istrinya SBY. Anyways, balik lagi, pas ketahuan, Prabowo sama 3 temannya tuh bingung dong, kayak kok bisa kita ketahuan? Dan mereka sadar bahwa satu-satunya orang nih yang tahu bahwa mereka kabur adalah SBY, karena SBY sempat diajak untuk kabur tapi dia nggak mau. Dan setelahnya mereka bertengkar. SBY itu pernah digebuki Prabowo waktu di Akabri waktu itu. Tapi guys, pada 7 Juli 2014, setelah pernyataan Hermawan tersebut, juru bicara Presiden SBY, Julian Aldrin Pasha, membantah bahwa SBY pernah dipukuli sama Prabowo. Yang saya ketahui dan yang saya dengar langsung dari Bapak Presiden bahwa itu tidak benar. Tidak ada berita yang sebagaimana disebutkan ada pemukulan dan sebagainya. Jadi apakah cerita ini benar? I guess yang tahu, yang bisa kasih tahu kita cuman Presiden SBY dan Presiden Prabowo. Anyway, setelah Prabowo akhirnya lulus dari Akademi Militer di tahun 1974 dengan pangkat Letnan II, beliau bergabung dalam Kopasanda, pasukan elite Angkatan Darat atau yang saat ini namanya tuh Kopassus, Komando Pasukan Khusus. Tugas pertamanya adalah untuk menjadi komandan peleton pada grup 1 atau para komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Tim Nanggala di Timor Timur. Di Timor Timur, Prabowo bersama dengan Kompi Nanggala 28 bergerak dan terlibat dalam pertempuran dengan Fretilin, partai sayap kiri Timor Timur. Batalion 744 pada saat itu disiagakan untuk mencegat rombongan Fretilin ini, dan dalam pertempuran jarak dekat, Sersan 1 Jacobus Maradebo berhasil menembak orang penting dari sisi lawan. Orang tersebut adalah Nicolau dos Reis Lobato, Presiden Timor Timur. Nah, keterlibatannya Prabowo dalam pasukan yang membunuh Nicolau Lobato membuat atasannya impress banget guys, terkesan sama pemuda ambisius ini. Nah, Prabowo juga jadi lebih bersemangat dan merasa bahwa dia tidak salah pilih nih karir untuk dirinya sendiri. Dianggap berhasil di Timor Timur, Prabowo bersama perwira lain Luhut Binsar Panjaitan dikirim ke Jerman untuk belajar kontraterorisme di Grenzschutzgruppe 9, GSG 9 atau Polisi Elite Anti Teror. Nah, ketika mereka lagi belajar di Jerman, terjadilah pembajakan pesawat Woyla 1981 yang kita pernah bahas juga di Neror. Jadi pulang dari Jerman, Prabowo dan Luhut membentuk Satuan Penanggulangan Teror atau yang dikenal sebagai Gultor 81. Di satuan anti teror itu, Luhut menjadi komandan dan Prabowo menjadi wakil komandan sampai 1985. Selama dia menjadi tentara, diceritakan bahwa Prabowo itu sempat menjalin hubungan dengan seorang perempuan di Jogja. Tapi karena Prabowo waktu itu lagi sibuk-sibuknya, hubungan itu pun kandas. Setelah itu dikatakan Prabowo juga sempet nih deket sama beberapa teman perempuan, tapi nggak pernah lanjut jadi apa-apa. Nah, kisah cintanya Prabowo itu diceritakan oleh ayahnya sendiri di buku yang tadi, Jejak Perlawanan Begawan Pejuang, karya Sumitro Joyo Hadikusumo. Di dalam buku itu diceritakan
menceritakan bahwa suatu hari Prabowo datang untuk bertemu sama papinya. Dia bilang sama papinya bahwa dia ingin mengajak seorang teman perempuan datang ke rumah. Bahkan dia bilang, teman saya ini adalah salah satu muridnya papi. Dan ternyata perempuan yang diajak ke rumah itu adalah Siti Hediati Haryadi, atau yang lebih dikenal dengan nama Titik Soeharto. Saat mendengar hal itu, Soemitro sangat mendukung nih hubungan antara Prabowo dan teman perempuannya ini. Bahkan dia sempat bilang, kalau kali ini kamu tidak serius, payah deh kamu. Nah, nggak cuma Soemitro, istrinya, jadi maminya Prabowo juga tertarik sama Titik. Titik dinilai sangat rendah hati, sopan. Pokoknya orang tuanya Prabowo udah ngasih green light. Beberapa waktu kemudian, ada sebuah acara di Istana Negara. Butin, istrinya Presiden Soeharto, sempat mendekati Soemitro, lalu berbisik tentang kedekatan anak-anak mereka, Prabowo dan Titik. Bahkan, Choa Hok Sui, orang kepercayaannya Prabowo Sutejo, adiknya Soeharto, juga sempat mendorong Soemitro untuk meresmikan nih hubungan Prabowo dan Titik. Akhirnya Soemitro pun tanya sama Prabowo, "Nak, kamu ini serius kan dengan Titik?" Prabowo pun bilang, "Iya, nanti saya lamar." Nah, saat Prabowo hendak melamar, beliau kaget karena ternyata dia nggak bisa melamar sendirian, langsung gitu, kayak propose, "Will you marry me?" Tapi pihak keluarga yang harus datang. Akhirnya Soemitro datang ke kediamannya Soeharto, dan akhirnya Soeharto menerima lamaran dari keluarga Soemitro. Tanya Butin pada saat itu kelihatan bahagia banget. Dan setelah berpacaran selama 2 tahun, akhirnya Prabowo Subianto dan Titik Soeharto meresmikan pernikahan mereka pada 8 Mei 1983 di Taman Mini Indonesia Indah. Dari pernikahannya, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto dikaruniai seorang putra bernama Ragowo Hedi Prasetyo, atau yang lebih dikenal dengan Didit Prabowo. Setelah menikah dengan Titik Soeharto pada 8 Mei tahun 1983, Prabowo dikirim lagi ke Timur Timur. Kali ini Soeharto sampai menitipkan dia kepada Benny Murdani agar menantunya itu dijaga. Nah, katanya Benny itu mengamati dari jauh Prabowo itu seperti apa di Timur Timur. Nah, karena dirasa bahwa kayaknya Timur Timur nih tidak mengeluarkan best versionnya Prabowo, menurut artikel dari Tirto ID, Benny itu menilai bahwa sikapnya Prabowo bisa membuat dia terancam bahaya. Akhirnya Prabowo pun ditarik dari Timur Timur. Pada 1985, di usia 36 tahun, Prabowo mendapatkan promosi menjadi Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad. Dan di 1987, beliau dipromosikan kembali menjadi Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad dengan pangkat Mayor. Setelah itu dia menjabat menjadi Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrad, kemudian menjadi Komandan Grup 3 Pusat Pendidikan Pasukan Khusus dengan pangkat Letnan Kolonel. Di 1991, Prabowo akhirnya menjabat sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 yang bermarkas di Cijantung. Dan di tahun 1993, Prabowo kembali ke Kopassus. Dia diangkat menjadi Komandan Grup 3 Sandi Yuda. Dan seterusnya, Prabowo menjabat sebagai Wakil Komandan Komando di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Agung Gumelar dan Brigadir Jenderal Subagio Hadi Siswoyo. Di 1994, Prabowo dipercaya menjadi Wakil Komandan Kopassus dengan pangkat kolonel. Gak lama kemudian dia lagi-lagi dipromosikan jadi Komandan Kopassus dengan pangkat Brigadir Jenderal. Sampai akhirnya di Desember 1995, Prabowo diangkat menjadi Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Nah, salah satu tugas pertamanya itu membebaskan 26 orang yang terdiri dari 10 anggota tim ekspedisi Lawrence 95, 3 periset WWF dan UNESCO, serta 13 penduduk desa yang disandera organisasi Papua Merdeka. Waktu itu operasi ini berjalan di Mapenduma, jadi dikenal dengan nama Operasi Mapenduma. Nah, di tahun 1995, hubungan antara keluarga Soemitro, Joyo Hadikusumo, dan keluarga Soeharto itu mulai merenggang. Hal ini disebabkan Soemitro itu mengkritik kebijakan yang dibuat oleh Soeharto saat dia memimpin. Salah satu kritiknya Soemitro yang membuat Soeharto marah adalah dugaan korupsi dalam dana pengembangan. Hubungan antara keluarga Soemitro sama Soeharto ini akhirnya kurang enak nih guys. Semakin lama semakin memanas, sampai puncaknya di tahun 1998 ketika terjadi krisis ekonomi, politik, dan sosial di Indonesia. Pada tanggal 20 Maret 1998, Prabowo Subianto diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat, jabatan yang pernah juga disandang sama ayah mertuanya. Dan dengan jabatan yang luar biasa tinggi ini, Prabowo membawahi sekitar 11.000 pasukan cadangan ABRI. Dan di masa-masa yang sangat genting, tokoh reformis Amin Rais berniat untuk menggelar Long March ke Monas untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei
1998. Nah, pemerintah pada saat itu berusaha untuk menggagalkan aksi ini, termasuk, of course, Prabowo. Dan akhirnya Prabowo berhasil menggagalkan aksi Long March ini. Kemudian Prabowo Subianto datang ke Presiden Soeharto. Dia bilang bahwa dia berhasil menggagalkan aksi Long March ke Monas yang direncanakan oleh Amin Rais. Katanya sesampai dia di Cendana, Prabowo melihat Soeharto sedang duduk sama Wiranto dan putra-putrinya di ruang keluarga. Melihat kehadiran Prabowo, katanya putri bungsu Soeharto, Mami, langsung berdiri menudingkan jarinya ke arah Prabowo dan bilang, "Kamu pengkhianat, jangan injakan kakimu di rumah saya lagi." Prabowo pun keluar dan menunggu di luar. Prabowo kemudian mengatakan bahwa dia ingin masuk ke ruangan tersebut. Dia bilang bahwa dia butuh mendapatkan penjelasan. Lalu dia melihat istrinya mulai menangis dan dari situ dia pulang ke rumahnya dan itu adalah hari terakhir Prabowo berada di kediaman Cendana. Keesokan harinya pada 21 Mei tahun 1998, setelah mendapatkan tekanan nih dari berbagai pihak termasuk dari para mahasiswa yang udah menduduki gedung MPR DPR, Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari jabatan presiden yang pernah kita bahas juga di storytelling tentang Mei Berdarah. Keesokan harinya Presiden Indonesia B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto itu langsung memberhentikan Prabowo. Jadi Prabowo Subianto dilepas dari jabatannya sebagai Panglima Kostrad. Alasannya adalah Habibie mendapatkan laporan dari Panglima ABRI Jenderal Wiranto tentang pengerahan pasukan Kostrad yang bergerak menuju Jakarta termasuk Istana Negara. Dan karena hal itu muncul isu bahwa Prabowo ingin kudeta. Nah, pada saat ditanyakan ke Prabowo, Prabowo bilang bahwa enggak, saya mengerahkan pasukan untuk melindungi Presiden Habibie yang pada saat itu masih jadi wakil presiden. Tapi selain diberhentikan dari jabatannya, Prabowo juga dituduh sama keluarga Soeharto sebagai orang yang ikut meruntuhkan kekuasaan Presiden Soeharto. Jadi Panglima Kostrad itu kan dianggap sangat penting ya guys dalam mengantisipasi kericuhan. Nah, keluarga Presiden Soeharto pada saat itu menuduh Prabowo membiarkan mahasiswa untuk menduduki gedung MPR DPR. Bahkan mereka juga bilang bahwa Prabowo itu ikut terlibat dalam upaya untuk menjatuhkan Soeharto. Dan setelah serentetan huru-hara yang terjadi dalam keluarganya Presiden Soeharto dan Prabowo Subianto sendiri, akhirnya Prabowo sama Titi harus mengakhiri pernikahan mereka setelah 15 tahun menjalani bahtera rumah tangga. Gak hanya pekerjaan dan keluarganya, karir militer Prabowo di TNI juga kandas. 24 Agustus 1998, lewat pengumuman langsung oleh Menteri Pertahanan sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Wiranto, Letnan Jenderal Prabowo Subianto dihentikan dengan hormat dari kedinasan militer. Dan di 2014, surat pemberhentiannya Prabowo Subianto dari ABRI itu sempat beredar. Surat yang dikeluarkan dari Dewan Kehormatan Perwira menyebutkan bahwa Prabowo dinyatakan bersalah dalam sejumlah kebijakan selama di militer. Salah satu kasus yang diputus dalam surat itu adalah penculikan para aktivis di tahun 1998. DKP menyebutkan bahwa Prabowo itu memerintahkan anggota Satgas Mawar, Satgas Merpati, melalui Kolonel Infanteri Khairawan dan Mayor Infanteri Bambang Pristiono untuk melakukan pengungkapan, penangkapan, dan penahanan aktivis. Nah, setelah meninggalkan dunia militer, Prabowo akhirnya mengasingkan diri ke Jerman dan Yordania bersama adiknya Hashim. Dia juga mulai nih masuk ke dunia bisnis, menjadi pengusaha di berbagai sektor, dari tambang, industri kertas, perkebunan, perikanan, sampai energi. Nah, beberapa tahun kemudian, di tahun 2004, akhirnya Prabowo kembali ke Indonesia dan memulai debutnya guys sebagai politisi dari Partai Golkar. Nah, pada saat itu sebenarnya Prabowo langsung nih berencana untuk menjadi calon presiden yang diusung oleh Golkar, tapi sayangnya dia gagal saat bersaing dengan Wiranto. Dan akhirnya di tahun 2008, 4 tahun setelah dia kembali dari Jerman, Prabowo mendirikan partainya sendiri, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra. Akhirnya pada pemilihan presiden 2009, Prabowo mendampingi Megawati dari PDIP sebagai calon wakil presiden. Tapi mereka kalah dari pasangan SBY Budiono. Pada pemilihan presiden 2014, lagi-lagi Prabowo maju, kali ini sebagai calon presiden dengan wakil Hatta Rajasa. Tapi lalu mereka dikalahkan oleh pasangan Joko Widodo, Yusuf Kala. Di pemilihan presiden 2019, Prabowo Subianto lagi-lagi maju sebagai calon presiden, kali ini dengan wakil Sandiaga Uno. Dan di 2019, mereka kalah lagi melawan pasangan Joko Widodo, Ma'ruf Amin. Nah, tapi di periode kedua pemerintahan Joko Widodo, Ma'ruf Amin, Prabowo Subianto akhirnya dipercaya untuk menjadi Menteri Pertahanan. Dan di Februari 2024, Prabowo diberikan gelar Jenderal Kehormatan oleh Presiden Joko Widodo. Sampai akhirnya Prabowo kembali mencalonkan dirinya sebagai presiden
pada pemilihan presiden 2024, kali ini bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan setelah persaingan sengit melawan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD, pasangan Prabowo Gibran berhasil memenangkan pemilihan presiden 2024 dan kini Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Oke, tentunya menurut aku di masa pemilihan itu emang waktunya semua orang berdebat, berdiskusi, sampai berantem tipis-tipis tuh nggak apa-apa di masa pemilihan menurut aku. Karena semua orang mencoba untuk mencari yang terbaik. Dan itu menunjukkan bahwa semua orang tuh passionate gitu, bersemangat untuk memilih orang yang tepat, untuk memperbaiki atau membuat lebih baik sejarah Indonesia, untuk mengembangkan negara mereka. Di tangan siapa kita mempercayakan negara kita tercinta. Dan essentially bener, pemilihan itu adalah pesta demokrasi. Karena negara ini negara demokrasi, semua orang memiliki hak tersebut. Dan menurut aku kesedihan, kemarahan, kekesalan, ketakutan saat akhirnya pilihan kalian tidak menang, itu juga sangat bisa dijustifikasi. Tapi essentially at the end of the day, ketika seorang presiden dan wakil presiden sudah terpilih, sudah dilantik, kita semua udah balik lagi jadi satu. Dan kita semua memiliki hak untuk mengawal janji-janji, memiliki harapan, dan tentunya mendoakan agar orang-orang yang terpilih akan mengemban amanah dengan baik dan membawa Indonesia ke arah perkembangan, kemajuan, kemakmuran, kejayaan, keberhasilan, dan semua yang jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kayaknya itulah buat video kali ini. Selamat bertugas Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Our prayers are with you. Terima kasih Neroris yang sudah menonton video kali ini. Siapa lagi yang harus kita bahas di Historytelling, atau kejadian apa dalam sejarah yang seru untuk kita bahas di Historytelling berikutnya? Komen aja di bawah. Yang mau request buat neror generasi Historytelling, semuanya boleh ditulis di bawah. Dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi besok di Neror. Bye-bye. Presiden baru RI Prabowo Subianto. Ulang. Mengenal Presiden baru RI Prabowo Subianto. Action gitu loh. Action. Makasih. Dalam biografi yang ditulis sama ayahnya Prabowo, Sumitro. Nah, nggak cuma Sumitro, istrinya Dora, jadi ibunya maminya Soekarno. Subianto. Prabowo. Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Konstrat. Siap.